Dikatakan kana waktu ta'ah, barang siapa yang orang itu dalam keadaan waktunya dia itu taat kepada Allah, maka jalan yang bisa dia tempuh adalah syuhudul minnah minallahi ta'ala, ya. Maka dia harus mempersaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tujuan hidupnya. Ketika manusia itu dalam keadaan taat, maka ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kurbannya, semuanya ditujukan kepada hadirnya di majelis ta'lim juga dipersembahkan hanya ketika manusia dalam keadaan. Ini waktu ketika manusia dalam keadaan. Lalu bagaimana ketika manusia itu dalam keadaan maksiat? Maka ketika manusia itu dalam keadaan maksiat, apa yang harus dilakukan? Wujudul istighfar wa nadam. Dia harus segera menghadirkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, wan nadam, dan penyesalan. Jadi ketika dia sadar dirinya telah melakukan maksiat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأساتذنا ولشيخنا ولشيخ مشايخنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. صراط الله علينا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المكرمون والمحترمون, segenap pengurus Majelis Ta'lim Dhiyaul Haq wal mahbubun, hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Allah. Ustaz. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan berupa usia. Allah menyempurnakan usia kita dengan kesehatan. Allah memberikan kepada kita kelengkapan anggota badan. Allah masih memberikan kepada kita kebahagiaan bersama di tengah-tengah keluarga. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan itu harus kita akui, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan akan nikmat yang banyak itu kepada kita melalui firman-Nya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak bagi kamu, ya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, bagaimana kita mampu berusaha untuk menjadikan semua nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita mampu kita pergunakan di dalam ketaatan, mampu menjadikan kita semakin dekat dengannya, sehingga kita termasuk di antara manusia-manusia yang tercatat sebagai hamba yang mendapatkan keridhaannya, sehingga di kehidupan dunia ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan meninggalnya kita
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan diridainya. Inilah tujuan kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, sehingga semoga perjumpaan kita yang 2 kali dalam sepekan di majelis ta'lim kita ini mampu menambah semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh apapun itu di kehidupan dunia ini yang menjadi kebanggaan setiap manusia, baik itu pangkat, jabatan, harta, kedudukan dan sebagainya, maka ketahuilah tidak ada pangkat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali pangkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka semoga dengan hadirnya kita di majelis ta'lim ini mampu menambah motivasi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dianjurkan kita untuk senantiasa saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam ketakwaan tercapai melalui apa yang kita adakan di majelis ta'lim kita ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari kebobrokan moral, dari ketidakadaban manusia menuju kehidupan yang penuh dengan peradaban, menuju kehidupan yang dinaungi dengan kasih sayang. Itulah dia Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mampu sebagai rahmatan lil alamin, yang bukan hanya menebar kebaikan bagi umat Islam saja, bagi orang yang mengaku mengikrarkan dirinya Islam saja, tetapi bagaimana kedamaian itu, ketentraman itu berlaku. Bagaimana rahmatan lil alamin itu mampu terwujud ya di kehidupan dunia ini. Maka semoga dan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara manusia yang diakui sebagai umatnya, yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian telek kelam si liwat dalam pembahasan masih dalam wasiat yang 9. Bisa pulung wada buka di kitab pulung wada masing-masing halaman 25, bait yang kedua yang di tengah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Inna at-tasawwufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu semuanya adalah adab. Inna tasawufa kullahu lahwal adab. Ketahuilah hadratan muhtaramin rahimakumullah, istilah sufi, istilah tasawuf yang kita kenal, maka sesungguhnya itu hanya boleh disematkan kepada orang-orang yang di dalam kehidupannya dipenuhi dengan adab. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Apa makna adab? Berdiri di atas kebaikan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada kebaikan. Maka ketika itu tidak baik adanya, maka tidak dikatakan adab. Ya. Nah, tasawuf hadratal muhtaramin rahimakumullah mengajarkan kepada kita akan adab.
tata krama, akhlak yang baik. Ya. Maka jikalau ada seorang manusia yang mengatakan dirinya sufi, namun dia tidak mampu menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan buruk, dia tidak mampu menjaga matanya, seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara buruk, maka seseorang tersebut belum bisa dikatakan sebagai sufi. Ya. Karena sufi itu orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih itu akan memancarkan perilaku-perilaku yang baik, yang kita kenal dengan adab. Ya. Maka dikatakan di sini inna tasawufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya si aran tasawuf ini selepuna berbicara tentang adab. Ya. Maka jika kita ditanya sama orang, apa model pelajaran ilmu tasawuf, si agenda bilang kalam senan adab. Karena puncak daripada tasawuf itu adalah bagaimana menjadikan kita, ya, mengajarkan kita, lalu menjadikan kita sebagai orang yang beradab, mengajarkan kita adab, menjadikan kita manusia yang beradab. Ya. Dan tentunya di sini hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, adab berbicara tentang segala macam bentuk aspek yang terkait dengan adab. Mungkin nanti ada penjelasannya di bawah. Wa minal awarifi fatlubanhu wa awwila. Maka dari kitab Awarif namanya, ya, Awariful Ma'arif, ada sebuah kitab namanya Awariful Ma'arif, dikatakan di sana fatlubanhu, maka cari itu kitab itu. Wa awwila, pelajari dan pegang teguh kitab itu. Ya. Ini salah satu kitab pegangan orang yang mau belajar adab, ya. Wa minal awarifi, dan dalam kitab Awarif itu, dan dari kitab Awarif, fatlubanhu wa awwila, tuntut, pelajari, amalkan, pegang kitab itu. Ya. Di makanat sufiyah, ya. Sebagaimana sufi-sufi itu aktsarun nas, ya, sebagian besar daripada manusia, hazzan, ya, minal muhafazati ala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu, ya, yang namanya sufi, tokoh-tokoh sufi, sebagian besar dari orang atau tokoh-tokoh sufi itu yang pertama senantiasa menjaga perkara-perkara sunnah. Sunnah yang datang dari Nabi, baik dari itu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Wa adabihi, dan tentunya juga bersanding dengannya adab-adab, ya. Wa takhalluq bi akhlaqihi zahiran wa batinan. Adabnya itu bagaimana mampu menjadikannya berakhlak, ya. Akhlaknya itu tidak hanya yang dipoles-poles saja. Karena mohon maaf, banyak orang yang kadang-kadang nampak baik, tapi sejenak saja, ya. Lewat dari itu nampak pula keasliannya. Ada yang seperti itu kan? Misalkan, namun dengan masih berkemelian, ini bagus-bagusnya doang tempuh, tetap si bajang-bajang, ya. Lamun ngerayu si bagus-bagus doang tempuh, mulai lihat foto profil. Ya, si super doang ditempuh. Ya. Terus bahasanya diatur-atur. Udah makan, Dek. Udah, Kakak. Kayak gitu kan? Pokoknya si bagus-bagus ini wah. Si gombal-gombal lebui-lebui buwe sugul. Nah, tetapi ketika mereka telah menikah, ya, hampir bilang jeluk, pirang belak, pirang kelep, gelas kelep lek paonna. Banyak kejadian seperti ini, ya. Nah, ini akhlak yang dibuat-buat, ya. Adab yang hanya dipoles-poles saja.
Dan dalam bermuamalah juga banyak manusia yang seperti itu. Di depan dia menyanjung, di belakang dia menikam. Banyak seperti itu kan? Kalau istilah sasaknya itu jonjong ngadu ampel oda. Jonjong dengan logo tujuannya ngombe, ngeneriang dengan. Banyak yang seperti ini. Tetapi seorang sufi ya, selain dia mengamalkan sunnah-sunnah beserta adab, maka dia akan berakhlak, dan akhlaknya itu betul-betul zahiran wa batinan. Ya. Akhlaknya itu betul-betul nampak, bukan hanya yang kelihatan saja, tetapi itu tembus menusuk sampai apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita diperintahkan untuk mencontoh bagaimana akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada Rasul itu terdapat suri tauladan yang agung. Ya. Nah, begitu mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan akhlaknya, terkenal dengan adabnya. Coba pelungguh mungkin pernah mendengar cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setiap salat subuh diludahin, ya kan? Pernah mendengar cerita itu? Lalu pas waktunya sakit dengan ini, siapa yang pertama kali menjenguk dia? Rasulullah. Model-model itu bu, itu ngamalangnya ngena. Ini ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berat. Jangankan diludahi, ya. Diputusin saja sudah nggak mau lihat lagi mantannya. Bajang-bajang, dedera-dedera, siapa lo gitu kan? Apalagi diludahin, diputusin saja sudah kayak orang bainal masyriq wal maghrib. Ya. Orang yang satunya menjadi penghuni kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat. Gara-gara permasalahan sedikit, ya sudah main tidak saling sapa, hantam-hantaman. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kemarin-kemarin 4 hari yang lalu Lombok Tengah gara-gara pupa rebu ya sampai tega menggorok saudaranya. Ya, saudara Islam kan dengan Lombok gara-gara rebu. Lalu di mana kita dengan posisi akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, begitu mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mendapatkan sanjungan, ya, bukan dari para sahabat tetapi dari musuh-musuh beliau. Allah mengatakan juga seperti itu, ya. Namun tetap meskipun Rasulullah memiliki adab yang begitu mulia, disanjung-sanjung kemudian beliau tetap melantunkan doa. Apa doa beliau? Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Gitu. Duhai Allah, ya, percantiklah adabku, ya, dan percantiklah rupaku. Atau percantiklah akhlakku ya Allah sebagaimana Engkau mempercantik ciptaanku, penciptaanku. Kan dari semua makhluk Allah yang paling sempurna penciptanya itu apa? Manusia. Fi ahsani taqwim. Paling bagus penciptaannya itu dari semua makhluk yang ada yang Allah ciptakan ini yaitu manusia. Nah, begitu sempurnanya, indahnya penciptaan manusia ini, Rasulullah meminta, ya, begitu duhai Allah, Engkau menyempurnakan, Engkau memperindah ciptaan, ya, penciptaanku ini, maka begitu juga aku mohon Engkau, ya, percantik, sempurnakanlah akhlakku, adabku. Rasulullah yang terkenal akhlaknya luar biasa, tetap memohon kepada Allah seperti itu. Nah itu, wah tecengi, bulat, letak, letih, lesu, korengan, ya. Wah tengendeng hati ada perbagus akhlak tuh, sudah kita minta seperti itu di hadapan Allah. Mungkin kita tidak pernah, pantesan, kurang ajar terus kita. Dia nak kanak le dengan tua na, arah dengan tua kurang ajar le anak na, guru le murid na, murid le guru na, seperti itu. Ya, emang ada guru kurang ajar sama muridnya? Ada. Coba kita lihat Facebook, masa ngajar anak muridnya tiktokan di dalam kelas, joget-joget.
Guru macam apa ini? Ini dia. Murid, wah kebablasan tipe guruna. Pantesan dia ini mau ilmu si barokah. Na intel sekedi bebada, si tanah bada polisi. Guruna terus temangna di penjara. Bagaimana mendapatkan ilmu yang barokah? Ya. Ilmunya puluh-puluhna, guruna tantang-tantangna. Lo gimana mau dapatkan ilmu yang barokah? Adab sekarang ini sudah mulai luntur di tengah-tengah kita. Ya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah. Boleh kita masukkan anak kita ya untuk menjadi sarjana, S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teler dan sebagainya, silahkan. Ya, tetapi jangan lupa ya. Jangan lupa untuk kita mengajarkan anak kita ya, ajarkan dia, masukkan ke dia dalam satu lembaga yang bisa mengajarkan dia adab. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Adab dalam kitab Pelungguh dikatakan adalah puncak atau rukun yang terdahsyat dari tasawuf, adab. Ya. Sebagaimana digambarkan, sebagaimana haji, puncak rukunnya itu adalah ketika wukuf di Arafah. Rasulullah mengatakan al-hajju arafatu. Ya. Haji itu adalah Arafah. Maka barang siapa yang tidak bisa ikut wukuf di padang Arafah, maka tidak dikatakan berhaji. Karena inti daripada haji itu adalah di Arafah. Ay mu'adhamu arkan. Ya. Atau rukun yang paling agung daripada haji itu adalah al-wuquf bi'arafata, ya. Wukuf di padang Arafah. Nah, begitu juga dengan tasawuf ini, inna tasawufa kullahu lahwal adab. Ya. Sesungguhnya tasawuf ini semuanya adalah adab. Ay mu'azzam arkan, ya. Atau rukun yang paling agung dalam ajaran tasawuf itu adalah al-adab. Adalah adab. Akhlak yang baik. Ya. Maka jangan gampang-gampang mengatakan diri sebagai seorang sufi, ya, jikalau kita belum mampu mencerminkan adab yang baik. Seorang sufi itu tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara. Kenapa? Karena khawatir kalau nanti dia berbicara, banyak di antara perkataannya itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW katakan terkait dengan perbuatan lisan ini cuma dua. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Pegawaian mulut ini pilihannya cuma dua. Falyaqul khair, katakan yang baik. Kalau enggak mampu berkatakan yang baik, cari pilihan yang kedua, yasmut, diam. Ya, ini pegawaian todok enggak dua. Lamun dia bau ngerawas sanksi bagus, teduk. Ya. Pilihannya cuma dua. Maka sufi itu orang yang sudah menjadi wali itu jarang bicara. Dia akan berbicara ketika penting. Dia akan berbicara ketika dibutuhkan untuk berbicara. Dan dia tidak akan mau berbicara ya kalau itu tidak bermanfaat. Ini dia. Dari lisan seperti itu, ya. Mata juga dipelihara. Dia tidak berani terlalu banyak memandang kiri kanan. Kenapa? Dikhawatirkan dia akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka lamun dengan siwah kasyaf itu terbuka itu, ya. Tabir penghalang antara dirinya, ya, dengan Allah itu sudah terbuka, maka dia tidak berani sembarang menengadahkan pandangannya. Kenapa? Karena nampak perangai-perangai orang itu sudah bisa langsung terlihat. Dia khawatir. Kalau dia melihat, maka akan bersuuzon terhadap orang dan sebagainya. Banyak orang yang seperti itu. Selalu menunduk seperti ini. Ya, jarang melihat kayak gini. Kenapa? Karena kalau dilihat itu kelihatan sudah
Oh, negerangannya pegawaian, negerangannya pegawaian, negerangannya pegawaian. Akhirnya apa? Marah dan sebagainya, ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Takut menjadi suudzon dan sebagainya. Ini dia. Maka lebih banyak dia menundukkan pandangan. Itu. Jadi adab dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya punya kewajiban, punya adab. Qala Abu Hafsin Al-Haddad, berkata Abu Hafsin, at-tasawuf kullahul adab, likulli waqtin adab. Ya. Jadi tasawuf itu semuanya merupakan adab. Likulli waqtin adab. Setiap waktu ini adab. Ya. Jadi kita harus mampu beradab terhadap waktu. Likulli waqtin adab. Setiap waktu itu adab bagi orang yang bertasawuf. Walikulli halin adab. Dan setiap keadaan itu adab. Walikulli maqamin adab. Dan setiap posisi kedudukan itu adab. Likulli waqtin adab. Tapi maknanya setiap waktu itu adab. Ya. Ingat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Waktu yang kita miliki itu ya hanyalah waktu yang kemarin dan waktu yang sekarang. Ini waktu sudah mutlak si jadi event yang kita miliki. Waktu yang kemarin dengan waktu yang sekarang. Waktu yang akan datang belum tentu menjadi milik kita. Sekarang lihat, waktu yang kemarin, apa yang telah kita kerjakan pada waktu yang kemarin. Ya. Usia kita yang kemarin, umur kita yang kemarin, apakah lebih banyak kita pergunakan untuk dekat dengan Allah, atau justru maksiat dengan Allah, kepada Allah. Ini kita lihat. Ya. Dan waktu yang sekarang, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini hari ini, malam ini kesempatan masih diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mempergunakan untuk apa? Ya. Semua pilihan ada pada kita. Maka orang yang tasawuf, orang yang sufi, setiap waktu itu adalah adab. Zuhur datang, hayya 'alas shalah, dia bergegas melaksanakan salat. Asar datang, hayya 'alas shalah, dia bergegas melaksanakan salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya. Bahkan setiap waktu dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu itu kita dianjurkan untuk beradab di sana. Dalam ilmu tasawuf. Ya. Sekarang kita lihat diri kita. Ketika muadzin di masjid memanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah, apakah kita lebih segera memenuhi panggilan Allah atau memenuhi panggilan makhluk? Kan seperti itu. Mohon maaf niki bajang-bajang terutama kita. Ya. Meskipun orang sudah mau habis waktu zuhur, habis waktu asar, ya, tetap masih doang main HP. Ya. Makanya lamun tetu sayang lek bijajarin teh hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lihat hal si kecil ini harus terperbaiki. Kalau tidak, kalau sudah terlambat, seda ita. Lamun waseda si rugi, ita sejadi dengan tua. Ingat, tidak sedikit dari orang tua yang sudah positif masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, gara-gara lantaran anaknya. Ya. Hati-hati nih. Jadi anak itu adalah amanah. Dan amanah itu akan diminta nanti pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dodo uras. Ya. Bengel, ngelawan sekali, sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat wastabir 'alaiha dan sabar. Ujiannya beli. Teh anakku teh ketimbang main HP, teh tanah masjid salat. Ide betul loh suah tua, suah mambun tanah. Kayaknya kalian jawabin itu. Kurang-kurang sabar tekan melihat tembitang pacul. Nih. Wastabir 'alaiha, sabar. Ya. Ini dia. Tetapi harus tetap arahkan. Kewajiban kita adalah mengajak mereka.
Karena kalau tidak ini kita lakukan, nanti Allah akan tanya itu. Amanat itu. Ya. Ini dia. Makanya yang berharap, ya, dendek mesak teduang si jari dengan mama mele temu surga. Lamun tertentu cinta, lek sebini ante, buktikan. Dengan cara apa? Dengan cara menyelamatkan dia dari segala sesuatu yang berpotensi membuat dirinya akan menjadi sakit. Bukankah orang cinta itu, bukti orang cinta kepada orang yang dicintai itu tidak ingin melihat orang yang dicintai itu dalam keadaan tersakiti. Betul apa tidak? Cibajang-bajang. Ya. Dan abu kedempal segini ceweknya, aduh hati-hati makanya sayang, nih botu ini semantan nih harak deh julu. Padahal ya langgar dengan botu salah hangna. Ya. Aduh kakak kok panas sekali, kulitku jadi hitam ini. Ah pakai payung dek. Si lebayna kan? Kok bisa seperti itu? Karena ada rasa sayang. Sekarang buktikan, betul nggak kita sayang sama istri kita? Kalau betul, maka kita harus selamatkan dia dari segala sesuatu yang berpotensi membuat dia akan tersakiti. Ya. Dan kesakitan yang paling parah, yang paling dahsyat itu adalah ketika istri-istri kita, ya, na'udzubillah min dzalik, ketika para istri-istri itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu kita tidak inginkan. Sayang kita sama anak kita, sayang. Buktikan sayang kita kepada anak kita. Ya. Saking cintana dengan tua li anakna, lamun tinduk siaran anak ta, nebangke rengit jontok marah gedak apep lungguh kan? Ya. Lamun rengit doang jontok gedak ida. Li anak de. Lengukan lamun pijak gannya duitnya dia ada parap, dia ada takut. Api neraka. Dahsyat api neraka itu. Ya. Lamun rengit jontok gedak itu, sili itu. Kan lamun api jaganya duitnya dia khawatir. Di mana bentuk cinta kita kepada anak kita. Maka paksa dia. Wahai anakku, aku tidak ingin engkau akan tersakiti, disakiti oleh Allah nanti di hari kiamat. Aku tidak ingin kulitmu disentuh oleh api neraka. Bangun, sholat. Lebih baik sekarang aku pukul engkau daripada nanti engkau akan dipukul di dalam neraka. Angkat dia. Ya. Seperti itu. Ongpun tembuk tiang sayang teh. Dan para sufi mengatakan likulli waqtin adabin. Setiap waktu itu adalah adab. Walikulli halin adab. Setiap keadaan itu adalah adab. Ya. Kita senang diajarkan kita adab. Kita susah harus beradab di sana. Dendek pas waktu ente senang doang tau tersenyum. Pas waktu ente susah hilang senyum teh. Bukankah sufi itu mengajarkan di kulli halin adab? Ya, setiap keadaan itu ada adabnya. Ya. Karena hadratan muhtaramin rahimakumullah dikatakan ya oleh Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu, awqatul abdi arba'atun. Waktu yang dimiliki oleh manusia itu hanya 4 saja. La khamisalaha din arak si kelima. Mbes 4 ini, makin jar azan. Silakan. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu mengatakan, waktu manusia itu hanya 4 saja. Dan arak si kelima. Waktu sisa dena tipe manusia enggak 4. Embaina an-ni'mah. Waktu ketika diberikan manusia itu nikmat. Wal baliyah. Waktu ketika manusia itu mendapatkan ujian. Wa ta'ah. Waktu ketika manusia itu dalam keadaan taat. Wal ma'siyah. Waktu ketika manusia itu dalam keadaan bermaksiat. Ini 4 waktu yang Allah berikan kepada manusia. Ketika nikmat, ujian, taat, dan maksiat. Nah, karena dalam sufi itu mengajarkan likulli waqtin adab, ya.
setiap waktu itu merupakan adab, nekengumbe ong kunte nyikapin 4 waktu si ican ini si Allah Subhanahu wa taala niki. Ya. Maka dikatakan pemangkana waktu ta'ah, barang siapa yang orang itu dalam keadaan waktunya dia itu taat kepada Allah, maka jalan yang bisa dia tempuh adalah syuhudul minnah minallahi ta'ala. Ya. Maka dia harus mempersaksikan, ya, mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan hidupnya. Ketika manusia itu dalam keadaan taat, maka ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kurbannya, semuanya ditujukan kepada Allah. Hadirnya di majelis ta'lim juga dipersembahkan hanya untuk Allah. Ini waktu ketika manusia dalam keadaan taat. Lalu bagaimana ketika manusia itu dalam keadaan maksiat? Ya. Maka ketika manusia itu dalam keadaan maksiat, apa yang harus dilakukan? Wujudul istighfar wan nadam. Dia harus segera menghadirkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, wan nadam, dan penyesalan. Jadi ketika dia sadar dirinya telah melakukan maksiat kepada Allah, segera beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Menyesal dia. Lalu lantas mengucapkan kalimat istighfar sebagai permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sufi. Ketika dia bermaksiat dia langsung beristighfar. Tapi manusia masa kini aneh-aneh saja model manusia semakin. Ya. Kalau melakukan kemaksiatan bukan langsung menyesal bahkan istighfar. Apa? Bangga. Ini kan. Kenapa kamu semalam gak naik? Udah kemana? Wah tetokol-tokol le pantai. Apa game le pantai? Nginem. Bangga dia ceritakan maksiatnya itu. Padahal Allah sudah berusaha menutupi aibnya, tetapi dia menampakkan aibnya sendiri. Ini dia model manusia yang akhir zaman ini aneh-aneh saja. Bangga dia sudah kelahi. Bangga dia pernah membunuh. Dia bangga kalau sudah narkoba dan sebagainya. Bangga dia. Ya, jago kelahi, bangga dia. Padahal semua keadaan itu ya, di pandangan Allah, dia akan bernilai suatu kemaksiatan. Yang seharusnya dilakukan ketika dia bermaksiat itulah segera beristighfar dan menyesali perbuatannya itu dan senantiasa menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Ini dia. Nah, kita sekarang yang sudah tahu rumusan, ya, rumusan bagaimana cara menyikapi waktu-waktu ini, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah hal yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita dalam keadaan nikmat, dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang bisa ditempuh adalah wasyukru, ya asyukru, yaitu bersyukur kepada Allah. Sudah tahu kan rukun syukur itu? Sudah yang bahas dulu. Jadi syukur itu bukan hanya alhamdulillah, tidak. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bukan. Bukan hanya sujud syukur, bukan. Ya, rukun syukur itu 4 minimal yang bisa dilakukan. Ya. Kalau ini dilakukan, maka tunggulah nikmat Allah yang akan datang. Karena rumusan daripada nikmat itu jika disyukuri akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kan itu rumusannya dalam Al-Qur'an. Jikalau bersyukur akan ditambah. Sekarang caranya itu agar nikmat itu ditambah oleh Allah bagaimana? Nah, ini perlu tahu bagaimana rumus bersyukur itu agar nikmat ditambah oleh Allah. Sudah yang bahas dulu pengajian yang dulu. Ya. Nah, baru pengajian itu loh. Ulangin ya. Secara singkat ya. Ingat, ini resep agar nikmat itu ditambah.
konsepnya cuma satu. Apa? Syukur. Karena itu janji Allah. Sementara Allah itu memiliki sifat la yukhliful mi'ad. Tidak akan mungkin ingkar janji. Sementara Allah telah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah. Cukup bersyukur saja. Allah akan tambah nikmatnya. Ya. Jadi syukur itu bukan hanya alhamdulillah dapat beli mobil, alhamdulillah dapat motor baru, alhamdulillah dapat kurban, alhamdulillah. Bukan sebatas itu, bukan. Jadi syukur itu yang pertama bagaimana? Ya, cara syukur yang pertama itu ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, ceritakanlah dia. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Perintahnya seperti itu dalam Al-Qur'an. Akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terkait dengan nikmat Tuhanmu fahadits, maka ceritakan. Antek dendek temara dengan si pada umumnya. Lamun susah doang tak ono bercerita. Papah da mana? Dina kanggo begang na nao. Begang-begang dek kanggo na nao. Papa susah na sedesa sedarat na nao. Sama ton susah. Ya. Papa susah selepo dengan nanau, papa bahagia dan arak kanggo nanau. Nah, padahal rumusannya terbalik. Kalau dapat nikmat, ceritakan. Kalau susah, diam. Dendek bagi susah ini. Bahagia, membuat orang bahagia itu pahala. Ya. Yang kedua apa? Setelah kita ceritakan nikmat itu, ya, maka jangan lupa kembalikan nikmat itu datangnya dari Allah. Ini dia. Ante dendek temara engkun cerita lo karun. Harta karun, ya. Lo karun ini sugina merapa lagu lupa ya bahwa rezeki itu siapa yang berikan? Allah. Akhirnya dia bangga mengatakan ketika diminta untuk keluarkan zakatnya, dia bilang apa? Ngapain kamu suruh saya untuk memberikan ini kepada orang fakir miskin, para pemalas itu? Ini hasil jerih payahku. Lelah aku meti apa kamu harta ngumpulang ya. Tiba-tiba setelah saya dapatkan sekarang kamu suruh saya untuk mengeluarkan dia memberikan orang-orang pemalas itu. Ya, angkatnya. Lupa lo karun, padahal harta itu siapa yang berikan? Allah. Ya. Maka min ni'matin fa minallah. Ya karena segirang baca doa tadi. Masya Allah, maka min ni'matin fa minallah. Ya. Nikmat itu datangnya semua dari Allah. Dari sekecil apapun sampai sebesar apapun nikmat itu datangnya dari Allah. Dendek lupa. Nah. Yang ketiga apa? Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jalankan nikmat itu, ya, ke dalam segala sesuatu yang mampu mendatangkan ridhanya Allah. Karena ini harta dari Allah, maka infakkan dia untuk Allah. Artinya apa? Kalau kita diberikan kelebihan rezeki, jangan lupa berbagi. Jadi ongkun tesi nyebok kepeng tetakut itu nyedak kahangnya dia dengan ini. Pelunggu kira akan semakin kaya. Tidak, itu jalan yang ditempuh untuk menghabiskan harta kita oleh Allah. Hati-hati. Ya. Ingat resepnya dalam Al-Quran. Ayat mathalu. Bapak. Mathalul ladhina yunfiqu nafi amwalihim. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Kita bersedekah satu, ya, rupiah itu ibaratnya kita menanam satu biji, dari satu biji itu akan menjadi 700 buah. Satu Allah akan ganti dengan 700. Konsepnya seperti itu. Kalau kita bawa ke ilmu matematika, nggak berani kita mengeluarkan uang kita. Kenapa? Karena dalam rumusan matematika itu semakin dikurangi semakin habis. Tapi kalau matematikanya Allah semakin dikeluarkan akan semakin bertambah. Ya ini kadang-kadang
Pas temu kepeng satu siu berarti. Hai, komite lihatkan jam bolu sampai jam 4 sore. Masa aku temang kotak abal cuman pacuan kayak ini. Berat antara mengeluarkan atau menahan. Ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang bisa kita lakukan ya agar Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan nikmatnya kepada kita. Ya. Ini dia. Yang keempat bisa dengan jalan beramal soleh, udah masuk tadi yang tadi itu, dan istighfar, memperbanyak istighfar. Ya. Jadi istighfar itu selain fungsinya, ya, selain tujuannya itu untuk mohon ampun kepada Allah, juga bisa untuk mempermudah jalannya rezeki. Nah ini dia ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada waktu kita diberikan nikmat. Yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah ya, waktu ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam ujian atau baliyah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ar-ridha bil qada'i was sabr. Ya, ridha terhadap ketentuan Allah dan bersabar. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Pelungguh berjodoh dengan istri bukan kebetulan. Tetapi semuanya itu menjadi ketentuan. Artinya Nabi sudah ditentukan oleh Allah. Pelungguh pun hadir di majelis ta'lim malam ini bukan kebetulan. Hai buru sambilan keliwat dejudun onu sekolah dengarku cecorong mik apa ketik bukan kebetulan. Itu Allah sudah tentukan bahwa pada malam ini tanggal 27 Juni ya, si fulan akan naik melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim Diyaul Haq. Sudah ditentukan oleh Allah ini. Ya. Maka kita tinggal menjalaninya saja. Ya. Ketika itu ujian, kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, harta kita mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, maka yang bisa kita tempuh adalah ridha dan sabar. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara, barang siapa yang dianugerahkan nikmat dia bersyukur, wa btuliya fasabara, ketika dia diuji dia bersabar, wa zulima faghafara, ketika dia dizalimi ya, dia berbuat zalim, dia dizalimi dia mengampuni orang, wa zalama fastaghfara, ketika dia berbuat zalim, berbuat salah, dia senantiasa beristighfar. Tsumma sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah diam setelah mengucapkan kalimat itu. Faqalu, dan para sahabat bertanya, madza lahu ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang seperti itu duhai ya Rasul? Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat, al-amnu wahum muhtadun, ya, orang yang seperti itu akan diberikan keamanan ya dan petunjuk. Keamanan, jaminan keamanan nanti di hari kiamat, dan jaminan petunjuk ketika hidup di dunia. Artinya apa? Kehidupan dunianya dia senantiasa dalam bimbingan Allah, sepeninggalannya dari kehidupan dunia dia dijamin ya, dia diamankan dari segala